Halo teman-teman semua, selamat malam dan sekali lagi selamat datang di acara Expo UiPath Community in Binus. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Expo UiPath Community in Binus kali ini. Nah teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Boleh dong kabarin di kolom chat atau kalian juga bisa pakai virtual reaction yang ada di Teams ini. Gimana kabar kalian guys? Boleh coba dikabarin ya. Wih, baik. Wih. Yang lain gimana nih kabarnya? Baik juga gak? Boleh coba dikasih responnya. Kalau Oh, aku sih baik sih, sehat. Kak. Wih, thank you. Kayaknya baik semua nih ya. Oke deh, meskipun sekarang kita masih ada di masa pandemi COVID-19 yang udah berlangsung selama hampir 2 tahun ya kayaknya ya. Aku harap kalian semua tetap sehat dan pastinya semangat ya buat jalanin hari-harinya yang kuliah online, sekolah online, atau mungkin yang lagi ngerjain project-project kuliah yang banyak ya guys ya. Nah, perkenalkan nama aku Monica dan aku ya di sini akan nemenin kalian dan pasti aku nggak sendirian nih. Di sini aku ditemenin sama Rainer. Halo Rainer. Halo Kak Monica, selamat malam semua. Nah, jadi kita ini akan dampingin kalian selama acara ini berlangsung. Jadi salam kenal ya semuanya. Nah, sebelum kita mulai, aku akan membacakan beberapa rules dulu nih yang harus kalian patuhi selama expo ini berlangsung. Yang pertama, saat mengikuti expo, aku harap peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Dan yang kedua, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama expo ini sedang berlangsung. Dan yang ketiga, peserta wajib mematikan atau mute mikrofon kalian selama acara ini berlangsung ya. Kecuali mungkin nanti pas sesi Q&A. Ketika teman-teman nanti diizinkan untuk bertanya setelah menggunakan fitur raise hand ya teman-teman. Nah, dan yang keempat ini ada peserta diperbolehkan untuk bertanya melalui kolom chat saat sesi Q&A berlangsung. Dan seluruh peserta harus mengikuti expo ini hingga selesai karena di akhir acara nanti akan ada exit tiket yang harus kalian isi sebagai absensi. Nah, udah pada tahu kan semua rules-nya? Nah, buat teman-teman yang belum aktifin kameranya, langsung bisa diaktifin ya. Ayo aku tunggu mungkin kurang lebih sampai 7:04 deh. Aku minta teman-teman buat nyalain dulu kameranya ya. Mungkin sambil rapi-rapiin rambut juga boleh. Ayo dirapiin guys. Oke, aku tunggu bentar aja deh, 5 detik lagi kali ya. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, oke deh, udah pada tahu kan kira-kira rules-nya apa aja? Nah, buat teman-teman yang belum aktifin kamera, nggak apa-apa, aku tungguin deh buat kalian aktifin kameranya ya. Nah, untuk acara selanjutnya ini akan dijelaskan oleh partnerku Rainer. Waktu dan tepat, aku persilakan ya Rainer. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Monica. Oke, salam kenal semuanya. Selamat malam, nama aku Rainer Van Regan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya RPA dan apa itu UiPath. Tapi sebelumnya, mari kita nonton suatu video yang sangat menarik nih tentang automation nih teman-teman. Judulnya The Story of Work. Mari kita lihat yuk. This is the story of work. It started a long time ago, on a Monday, which was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work, to grow things and create things and build things, to see what they were capable of, to stand at day's end and say, I did that, which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places. And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was well, you know. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work, and not the good kind. Not the let's sit around and come up with ideas kind. Not the I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The unpleasant kind. The drudge and data and admin and the doggone expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were miffed.
And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, "Stop working and start working." The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots, and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Wah, cukup menarik ya videonya ya. Dia sangat menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang sangat rumit dengan pekerjaan yang sangat banyak, sehingga membuat manusia seperti robot. Nah, ibaratkan. Tapi ada suatu ide yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh seperti robot. Kita bisa menggunakan robot untuk mengerjakan pekerjaan kita, gitu, supaya kita bisa lebih bebas, yaitu automation. Oke, boleh dilanjut, Kak? Oke, jadi kita akan membahas tentang UiPath. Sebenarnya apa sih UiPath itu? Nah, UiPath itu adalah suatu perusahaan perangkat lunak yang berjalan di bidang otomasi proses robot atau RPA yang didirikan di awalnya ini di Rumania oleh Daniel Dines dan Marius Strik. Dan sekarang ini UiPath berkantor pusat di New York City. Nah, perangkat lunak buatan UiPath ini dapat memantau aktivitas pengguna loh dan mengotomisasikan pekerjaan yang berulang. Nah, juga aplikasi ini, software ini juga dapat menggunakan perangkat lunak bisnis lain seperti Customer Relationship Management atau yang kita biasa kenal dengan CRM, dan juga Enterprise Resource Planning atau ERP software. Nah, UiPath ini memiliki suatu komunitas besar loh, komunitas yang untuk orang-orang yang mencintai robotik dan automation. Nah, namanya cukup simpel ya, hanya ditambahkan community, yaitu UiPath Community. Nah, sebenarnya apa sih UiPath Community dan apa yang kita lakukan sebenarnya sih di UiPath Community ini? Nah, sebenarnya UiPath Community ini adalah merupakan suatu komunitas besar yang berfokus dalam bidang automasi dan robotik. Jadi teman-teman kalau sangat mencintai atau berminat dengan bidang robotik dan automation, ini cocok banget nih join ke UiPath Community ini. Nah, di community ini apa sih yang akan kita dapatkan? Nah, di community ini kita akan mendapatkan insight dan pengalaman baru tentang RPA dan atau Robotic Process Automation. Jadi cukup menarik ya kalau kalian join komunitas ini. Oke, boleh dilanjut, Kak. Nah, tadi kan sering disebut ya RPA. Sebenarnya apa sih RPA itu? Nah, RPA itu adalah kepanjangannya Robotic Process Automation. Dari namanya kita bisa tahu ya kalau bahwa RPA ini berhubungan dengan robot dan otomasi. Nah, RPA ini merupakan suatu perangkat lunak nih yang memudahkan untuk membangun, menyebarkan, dan mengelola robot perangkat lunak yang dapat meniru tindakan manusia loh, dan juga berinteraksi dengan sistem atau perangkat lunak digital. Nah, RPA ini sama seperti manusia nih, software ini sama seperti manusia. Robot ini dapat melakukan hal-hal yang seperti manusia lakukan, seperti memahami apa yang ada di layar komputer kita, menekan tombol yang tepat di layar kita, menavigasi sistem antar software, dan mengidentifikasi dan mengekstrak data dari file-file Office kita, contohnya. Dan RPA ini juga bisa kita custom loh, kita bisa membuat mereka melakukan berbagai tindakan yang dapat kita tentukan sendiri. Nah, hebatnya ini RPA ini dapat melakukannya dengan lebih cepat dan lebih konsisten dibandingkan dengan manusia yang melakukannya gitu. Kan kalau manusia biasanya perlu istirahat dulu, olahraga dulu, meregangkan tubuh kan, atau butuh kopi. Nah, kalau kita pakai RPA kita tidak membutuhkan itu. Robot akan bekerja terus tanpa butuh istirahat. Nah, ini di bawah ada 3 contoh nih, 3 contoh dari pemakaian RPA. Nah, RPA itu bisa berfungsi sebagai input, mengambil input keyboard kita, bisa menggunakan mouse kita untuk mengklik sesuatu yang ada di layar, dan juga membaca data yang ada di dalam layar kita. Oke, cukup menarik ya. Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, kemudian ini ada 5 ciri-ciri dari RPA ini yang sangat menarik nih. Yang pertama, mimics human action. Nah, RPA ini dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian RPA ini juga dapat dioperasikan untuk semua aplikasi tanpa terkecuali di komputer kita.
Dan RPA ini sangat mudah untuk diimplementasikan dan sangat memiliki dan sangat powerful gitu, sangat hebat ya untuk diimplementasikan di komputer kita. Nah, RPA ini juga tidak memiliki kesalahan dan tidak membutuhkan istirahat dalam melakukan pekerjaannya. Dan RPA juga dapat membaca dan melakukan kegiatan menggunakan data-data kita. Jadi cukup hebat ya RPA ini ya sebenarnya. Oke, boleh lanjut. Nah, selanjutnya nih ada contohnya dari project yang bakal kita pelajari nih di komunitas ini nih. Salah satunya adalah UiPath Assistant. Nah, di video ini berjudul Enable Every Employee with Easy Access. Nah, jadi di dalam video ini kita dapat melihat contoh realnya, contoh real time-nya dari penggunaan RPA pada komputer kita. Boleh di-play, Kak? UiPath Assistant is software that runs locally on your computer. It's like a mini you that can do everything from managing your calendar to filing complex tax returns. In this example, I am an HR manager, and I start every day with an inbox full of resumes. Matching candidates to job openings is time-consuming and boring. Now imagine that I have my own personal robot assistant to handle this while I focus on more valuable and urgent work. My day starts with a reminder that my assistant is ready to review new resumes. When I start the process, the assistant launches a new copy of my desktop so I can carry on with my tasks without losing my mouse and keyboard. As the robot reviews each resume, it finds the best matching positions and sends an email response. If something unexpected happens, like an extra email attachment, I can take over the robot's desktop and choose the best document for the review. Then, I can go back to my work. Once the robot finishes, I can see the sent emails with personalized job matches for each candidate. To learn more, visit uipath.com. Cukup menarik ya video ini ya, contoh dari penggunaan real dari RPA ini ya. Di kasus ini kita sang pembuat RPA ini bisa menggunakan RPA untuk memilah-milah resume dan mengirim email otomatis secara langsung. Sementara dia dapat melakukan pekerjaan lain yang lebih berharga. Oke, selanjutnya akan aku serahkan kepada temanku Monica. Waktu tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Rainer atas penjelasannya tentang UiPath dan UiPath Community. Nah, pastinya berarti kalian udah nggak asing dong ya, at least apa sih UiPath gitu kan ya. Terus kayak robotik tuh kayak gimana sih? Apakah kita buat robot fisik, atau kita kayak cuman hanya buat sistemnya aja. Dan di sini juga tadi udah ada video yang menarik banget ya, yang nunjukin kalau misalnya kita tuh nggak perlu kayak ngecek CV satu-satu lagi nih, buat ngecek kira-kira dia ngelamar di posisi apa. Tapi robotnya itu bakal misahin buat kita jadi nanti kita tinggal cek aja kira-kira kita mau lagi ngecek yang posisi apa buat HRD-nya gitu ya. Jadi lebih gampang. Nah, sekarang ini aku bakal jelasin nih kira-kira kegiatan apa aja sih yang bakal kalian lakukan ketika kalian tuh bergabung dengan UiPath Community. Nah, jadi nanti ketika kalian bergabung di UiPath Community ya, kalian itu akan mengikuti training class nih yang pastinya tuh ngebahas tentang RPA. Yang tadi udah dibahas ya sama Kak Rainer, yaitu robotic process automation dari awal hingga akhir. Nah, nanti di training class ini kalian juga bakal ditemani sama tim training yang pastinya kece-kece banget ya guys ya. Nah, buat kalian yang mungkin belum familiar nih dengan RPA atau kayak aku nggak ngerti nih apa sih robotic process automation gitu kan ya. Nah, nanti tuh di materi training kelas ini tuh bakal diajarin benar-benar dari awal sampai akhir kayak guys. Kayak jadi ibaratnya itu kalian benar-benar diajarin dari ujung rambut nih sampai bawah kaki gitu. Jadi dari awal ketika kalian nggak tahu apa-apa sampai kalian tuh bisa ngebuat robotik atau automation kalian sendiri nih yang kayak kalian pengen nih kira-kira tentang apa. Nah, pastinya di akhir training kelas ini, kalian juga berkesempatan nih untuk membuat project automation yang kalian buat sendiri nih. Kira-kira kalian pengen buat apa nih? Apakah mungkin kalian kesulitan nih biasanya buat copy-paste atau translate e-book yang ada di PDF? Kalian tuh mau langsung satu klik, langsung ke translate semua dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Nah, kalian tuh bisa banget kayak create project kalian sendiri, dan dengan cara UiPath, kalian tuh bisa langsung aja create automation kalian, dengan cara drag and drop dan lakukan apa sih yang pengen dilakukan. Kalian tinggal aja langsung kayak kasih actionnya ke robotnya, nanti robotnya akan lakukan sendiri. Jadi kalau misalnya kalian biasa nih copy dulu, terus paste lagi nih ke Google Translate, abis itu kalian baca lagi. Nah kalau yang ini tuh kalian bisa langsung aja nanti suruh nih robotnya, kalian drag aja kira-kira filenya apa.
nanti robotnya itu akan membantu kalian untuk translate semuanya. Nah, jadi kayak kalau misalnya kalian tuh lelah nih, biasa copy paste lagi halaman, itu kan kegiatannya repetitif ya guys, kayak mengulang-ulang. Nah, jadi kalau misalnya pakai RPA ini, itu tuh bakal gampang banget, mungkin kayak hanya 1 menitan, udah selesai deh, gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek buat copy paste lagi. Nah, kemudian benefit apa aja sih yang bakal kalian dapetin di kegiatan UiPath Binus Community ini? Nah, jadi keuntungan atau benefit yang kalian dapetin tuh pastinya bukan hanya pengalaman aja ya, bukan hanya pengalaman bikin project, tapi di sini kalian juga bakal dapet e-certificate dari UiPath setelah kalian pastinya ngikutin training kelas dari awal, sampai kalian nantinya buat project ya yang tadi aku bilang, misalnya kayak project yang kira-kira kalian buat sendiri gitu. Nah, nanti setelah kalian buat project ini, kalian juga berkesempatan buat presentasi dan mendapat feedback langsung dari profesional di UiPath nih guys. Nanti kita bakal undang pembicara profesional dari UiPath untuk kasih feedback ke project kalian. Jadi pastinya kalian juga tahu nih kira-kira hal apa sih yang bisa diimprove dan diimplementasikan lebih lanjut ke project kalian. Jadi bukan hanya kalian bisa bikin project sendiri, tapi pastinya projectnya itu yang bagus banget dan profesional karena udah dapat feedback bagus gitu ya guys dari para profesional kita. Nah, selain itu kita juga akan mengadakan webinar menarik nih guys. Dari pembicaranya itu nasional hingga internasional. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi tentang mungkin mau cari SAT poin dan lain sebagainya karena di UiPath Community Binus ini kita tuh akan menyediakan webinar menarik pastinya seputar RPA. Nah, karena UiPath ini tuh terbuka ya untuk semua region, semua jurusan juga, jadi nggak terbatas ya. Kalian mau jurusan apapun tuh kita oke-oke aja, karena kan kita belajarnya benar-benar dari awal sampai akhir, jadi nggak terbatas di jurusan apa aja. Kalian tuh pasti bakal banyak banget dapet teman baru. Mungkin entah dari region yang berbeda, region yang sama tapi beda jurusan, atau mungkin nih satu jurusan tapi belum pernah sekelas gitu. Nah, kalian tuh bakal dapet teman baru di UiPath Community ini. Nah, selain itu, kalian juga bisa kenalan dengan mahasiswa-mahasiswi lain dari universitas lain. Karena UiPath Community itu nggak hanya di BINUS, jadi ada di beberapa universitas di Indonesia juga. Nah, pastinya itu nanti kalian bisa kenalan-kenalan lagi ketika ada event-event collab bareng gitu ya, satu Indonesia. Nah, selain itu, yang aku bilang, kalian pasti bakal dapat pengalaman seru yang pastinya nggak terlupakan ya, mulai buat project bareng, mulai dari tim training class, atau ketika kalian tuh berkelompok untuk menentukan solusi atau project apa yang pengen kalian buat. Dan terakhir, aku mau ingetin lagi, kalau misalnya di komunitas ini tuh kalian nggak perlu mengeluarkan biaya. Kalau misalnya kayak kalian tuh pikir, waduh kayaknya asik sih, tapi mungkin bingung-bingung biayanya. Nah, kalian tuh nggak usah ngebingungin masalah biaya. Karena di UiPath Community di Binus ini, kita tuh ngadakan semuanya secara gratis. Jadi kalau misalnya buat kalian yang masih mikir-mikir, nggak usah perlu pikir-pikir guys. Karena di acara ini tuh semuanya gratis. Mulai dari training class, webinar, semuanya tuh diadakan secara gratis. Nah, selanjutnya ini kita akan membuka nih sesi Q&A bagi kalian yang mungkin bingung-bingung atau mungkin dari informasinya ada yang kurang jelas dan penasaran tentang yang lain. Boleh aja langsung tanya di sesi Q&A. Nah, buat yang ingin bertanya bisa langsung aja raise hand. Nanti aku berikan aba-aba buat kalian langsung on mic ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah ada pertanyaan seputar UiPath Community, mungkin tentang kegiatannya, tentang training kelasnya, kalian bisa langsung aja tanya ya dengan raise hand terlebih dahulu. Dan untuk perkenalannya, kalian bisa nyebutin nama, asal daerah, atau mungkin asal region atau jurusan kalian aja ya. Dan selain itu juga buat kalian yang berhalangan on mic bisa langsung aja drop pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, bisa langsung bertanya ya teman-teman, barangkali dari kalian ada yang bingung-bingung. Sambil nunggu teman-teman buat nanya, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Kak Rainer. Halo Kak Rainer. Halo Kak Monica, kenapa nih? Wih, asik banget gak sih Kak? Boleh coba dong sharing-sharing ekspektasi Kakak di UiPath Community bakal kayak gimana sih? Wah, yang pasti sih asik banget sih kalau join komunitas ini ya. Soalnya kayak kita bakal dapat ini gak sih kayak insight baru tentang automation gitu loh. Kayak biasanya kalau kita kan biasanya jarang ya yang pernah menyentuh di bidang automation ini ya. Kayak bagi seorang yang awam itu kayak apa sih automation itu kayak kok menarik banget dia bisa jalanin aplikasi sendiri, bisa ngubah-ubah data sendiri. Wah, kayaknya bakal keren banget gak sih kayak kalau kita bisa skill ini tuh kayak bakal membantu pekerjaan kita banget sih menurut aku sih. Terus juga kita juga bakal bisa ketemu teman-teman lagi yang sebidang, yang sehobi, yang satu
yang mungkin dari beda jurusan yang memiliki minat yang sama, ya nggak sih, kayak banyak banget nanti bakal join. Nah itu mungkin bisa sharing-sharing, tuh bakal asik sih menurut aku sih. Ekspektasi aku bakal asik banget sih. Wih, asik banget ya kayak. Wih, ayo guys, apalagi yang kalian tunggu nih? Ekspektasinya kalian tuh udah asik banget ya guys ya. Nah, ayo yang langsung punya pertanyaan bisa langsung di raise hand aja. Nanti aku bakal kasih aba-aba buat kalian langsung on mic gitu. Buat yang ada pertanyaan mungkin kayak masih malu-malu atau mungkin gak bisa on mic lagi di luar, bisa aja langsung drop pertanyaannya di chat box ya. Nanti aku bakal bantu buat bacain. Ayo guys, gak usah malu-malu lagi. Langsung ditanya-tanya aja nih. Yuk, boleh yuk. Kalau misalnya ada yang masih bingung nih tentang robotik ini apa sih, kayak kenapa kita harus pakai automation, kenapa kita harus pakai robotic automation processing, kenapa sih gitu. Misalnya masih bingung, boleh yuk tanya aja. Ayo guys. Wih, ada nih dari Kak Farid Amori. Aku langsung bacain aja kali ya. Gimana sih proses pembuatan automation-nya, Kak? Wah, ini pertanyaannya menarik banget nggak sih, Kak Rainer? Iya sih, menarik banget ini. Yuk, jelasin ya, Kak Mon. Oke, jadi nanti buat proses automation-nya ini itu benar-benar no code ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian yang kayak bingung-bingung nih, aduh kayaknya susah nih aku belajar coding dari awal. Apalagi kalau misalnya kalian yang ada di semester 1 kan belum paham-paham nih coding. Kalian nggak perlu takut karena buat proses automation-nya itu di platform UiPath sendiri, nanti tuh kalian tinggal drag aja nih kira-kira apa yang pengen kalian lakukan di awal, terus kalian drop aja deh di flow yang udah disediain di UiPath. Jadi contohnya itu ketika kalian mau buat website, mau buka website nih, misalnya kalian mau buka Google gitu ya. Kalian tinggal drop aja nih website Google di tengah-tengah flow-nya. Jadi kayak sebenarnya kita tuh simple ya kayak. Kita tuh cuma tinggal tarik-taruh aja kira-kira kegiatan apa aja sih yang diperlukan kayak gitu. Jadi benar-benar no coding sama sekali. Karena nanti kalau misalnya kalian mau belajar tentang yang codingnya itu juga bakal ada sih di sesi selanjutnya. Jadi buat yang awal-awal ini kita benar-benar belajar dari awal cabang awal rambut ya guys, kayak aku bisa buat kalian yang kayak Dari akarnya lah ya, bener-bener Kak. Dari akarnya sampai ujungnya lah ya kita iya belajar. bener, dari akarnya banget gitu loh. Nggak perlu Jadi sulit loh. Sebenarnya kayak main puzzle aja nggak sih, Kak? Kayak main puzzle aja nggak sih kita kayak iya cocok-cocokin bener-bener. gitu. Nah, tiba-tiba Nah, bisa kalau misalnya hasilkan sesuatu kan keren banget sih pasti. ya bener-bener. Nah, kalau misalnya puzzle kan tuh masih ada kayak rangkaiannya kan yang tertentu. Kalau ini tuh kayak bebas sekreasi kalian, kira-kira kalian mau ngapain aja tuh bisa. Misalnya nanti kamu mau minta robotnya tuh buat klik tombol, nih tinggal di drag aja deh tombolnya, tinggal kalian hover kira-kira tombol apa sih yang pengen diklik sama robotnya. Nanti robotnya langsung nyimpen kira-kira aksi yang dibutuhkan, terus dijalanin lagi deh berulang-ulang juga bisa. Jadi kalau misalnya beratus-ratus halaman kalian minta dia buat copy, bisa dilakukan dengan robotnya cuma bentar. Jadi nanti dia kayak nge-extractnya terus-terusan. Jadi kalian nggak usah buang-buang waktu copy paste lagi. Kayak gitu. Kan enak ya kalau misalkan kayak kita disuruh copy data dari Excel terus masukin ke PDF nih misalkan. Nah, kita tinggal pakai automation aja. Nanti kita bisa santai-santai kan di kasur sambil komputer kita kerja Iya. sendiri kan, asik banget nggak sih ya? Iya, nanti kalian tuh benar-benar tangannya lepas aja dari mouse, nanti komputernya bisa jalan sendiri. Kalian bisa scroll-scroll IG, nonton-nonton TikTok, ya gak sih Kak Rainer? Iya, asik banget sih pasti sih kalau bisa ginian sih. Gitu. Jadi semoga terjawab ya Farid buat pertanyaannya. Ayo dong, buat yang lain jangan malu-malu. Kita di sini sharing-sharing aja. Jadi kalau misalnya buat yang ada pertanyaan bisa ditanya. Wah, Wih, Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Wani. Malam Kak, perkenalkan nama saya Kak Wani dari Region Kemanggisan. Oke, kalau boleh tahu kira-kira untuk jadwal trainingnya berlangsung berapa lama ya Kak, kira-kira Kak? Oke, kalau gitu aku langsung minta tim training yang kece-kece aku aja kali ya. Aku minta Ivan untuk ngejelasin kira-kira jadwal trainingnya bakal kayak gimana sih. Boleh dong Ivan, langsung aja di on mic dan dijelaskan. Oke, tes suaraku kedengaran ya? Kedengaran Kak? Jelas? Oh iya. Oke, jadi untuk trainingnya itu biasanya satu pertemuan itu 90 menit minimalnya. Dan pertemuannya itu biasanya 1 minggu 1 kali
kecuali untuk kayak apa ya, di UTS atau UAS itu benar-benar nggak ada pertemuan gitu, dan biasanya juga pertemuannya itu di luar jam kuliah BINUS gitu, jadi benar-benar aman dan nggak bakalan bentrok sih sama jadwal kuliah kalian gitu. Mungkin itu saja, terima kasih Kak. Wih, thank you Kak Ivan. Nah, asik banget kan guys. Jadi kalau misalnya buat kalian yang kayak takut assignment-nya nih, presentasi di kelasnya numpuk, ini tuh nggak usah takut-takut lagi. Kita tuh nggak bakal bentrok sama jadwal kuliah dan jauh juga dari jadwal UTS sama UAS. Jadi kalian tuh nggak bakal mepet-mepet buat harus ikut kelas UiPath, ada kelas lagi. Itu tuh nggak perlu pusing-pusing ya guys. Kita tuh bakal nentuin buat kalian kira-kira di jadwal apa sih kalian free-nya. Kayak gitu. Fleksibel banget ya Kak, jadi ya Kak. Dan nggak berat ya, satu pertemuan tuh cuma 90 menit ya, kurang lebih mirip-mirip kelas di BINUS ya, yang 2 SKS. Iya bener. Iya, bahkan kalau misalnya kelas di BINUS nih, itu masih 100 menit kan Kak, kita tuh cuma 90 menit aja, jadi kayak kita bisa masih santai-santai sambil ngobrol-ngobrol gitu ya kayak. Iya, asik banget sih pasti ya. Ayo nih, buat yang masih ragu-ragu nih, wah ini gak usah ragu-ragu guys, langsung aja daftar di slide selanjutnya ya guys. Nanti aku bakal buka link pendaftarannya di slide selanjutnya. Nah ayo nih, kira-kira masih ada waktu loh buat Q&A-nya. Kira-kira langsung aja yang masih penasaran-penasaran langsung ditanya ya guys. Kira-kira masih ada yang bingung atau gimana, yang butuh penjelasan lagi, boleh yuk tanya. Jangan malu-malu, sama kita asik-asik aja guys. Karena kan kita di sini bakal belajar bareng ya. Belajar hal-hal baru. Yang pastinya aku juga awalnya juga nggak tahu apa-apa guys. Tapi karena kita belajar bareng-bareng, ada temen yang di materi yang sama gitu ya, tujuannya sama, kita tuh jadi lebih asik gitu. Belajarnya tuh kayak bermain aja gitu. Kayak kita asik-asik aja gitu. Benar banget sih Kak, pasti asik sih. Yuk kalau mau ada yang ditanyain lagi yuk, boleh yuk. Boleh on mic juga boleh. Oke, kita mungkin akan tunggu sampai 7.30 kali ya Kak ya. Boleh nih, yuk kita tunggu. Siapa tahu masih ada. Mungkin ada yang sih, iya menyusun kata-kata kali ya Kak ya. Iya, mungkin masih bingung kali ya apa yang mau ditanyain gitu ya. Gak apa-apa Ya, yuk kita tunggu, bener. boleh. Kita tunggu kali ya Kak. Kalau males ngetik, boleh on mic, gak apa-apa. Iya nggak apa-apa, mau on mic juga nggak masalah kok guys. Kita tunggu. Oh iya Kak, sambil nunggu, kan daripada nggak enak ya kita krek-krek diem-dieman gini. Aku mau tanya-tanya lagi nih, kira-kira kalau misalnya Kakak dapat kesempatan buat bikin automation, Kakak tuh pengen buat automation apa sih Kak? Wah, pertanyaan menarik nih ya. Kalau aku sih banyak ya, ide-ide banyak ya. Tapi kayaknya paling enak tuh kayaknya untuk ngerjain ini nggak sih, kayak mindahin data dari file-file yang cukup banyak gitu. Kayak kok aku kan sebenarnya kan suka bikin website juga ya kan bermain di database juga kan. Nah mungkin kan banyak juga data-data dari Excel gitu kan yang membutuhkan mungkin mau diimport ke PDF, dijadiin suatu surat di sana, masukin ke format surat. Mungkin kan butuh waktu yang lama kan kalau misalkan kita masukin manual kan. Misalkan ada 1000 rows, kan nggak mungkin kita copy paste mulu kan capek kan. Kita bisa pakai automation tuh asik banget pasti sih. Iya ya, itu asik banget sih Kak. Iya bener juga ya, daripada kita kayak, aduh, pegel-pegel nih Kak, punggung duduk nih, cari-cari satu row, wah. Kita Aduh. mending kan, aduh, nonton TikTok ya kayak Iya, bener banget. aduh. Kita tinggal nyalain komputer kita biarin, kita main TikTok ya, kita nonton YouTube ya, kita mau tidur-tiduran, selesai kerjaan kita. Iya, asik Iya. banget Kak. Ya, aku juga mau cerita nih Kak, mungkin kayaknya kalau misalnya Kakak itu kan mau pindah-pindahin data gitu kan, atau kayak kirim-kirim surat gitu ya Kak, dalam bentuk format surat. Kalau aku kayak kira-kira ketika aku nyalain laptop, aku mungkin enak kali ya kalau misalnya langsung buka robotnya nih, minta robotnya tuh langsung joinin kelas BINUS kita Kak. Jadi kan kita nggak perlu kayak buka lagi satu Iya, persatu BINUS kita. Oh ya maaf Kak Monica, maaf ini ada yang pertanyaan lagi nih dari Kak Daniel. Kalau trainingnya itu kita datang ke tempat atau online ya Kak? Dan alat apa yang harus kita siapkan? Tuh. Oke, aku bantu jawab kali ya Daniel. Nah, kira-kira untuk trainingnya itu bakal kita lakukan secara online aja. Jadi tenang banget nih buat kalian yang mungkin nggak ada di daerah
kayak kita kan daerahnya terpisah-pisah nih, di Indonesia luas. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nggak ada di daerah Jakarta atau di kampus Kemanggisan, itu tenang aja karena buat trainingnya itu kita adakan secara online. Jadi kalau misalnya buat kalian yang kelewatan itu kita ada recording dan lainnya itu aman-aman guys. Jadi kalau misalnya buat kalian yang bingung-bingung, itu tuh kita ada recordingnya, nanti semuanya juga udah disiapin online. Terus buat alat yang perlu disiapkan sebenarnya nggak banyak sih, paling cuman kayak internet, ya kayak biasa ya buat kayak kuliah online, paling internet, laptop aja. Nanti buat softwarenya bakal dibantu sama tim training buat di-share kira-kira software apa yang perlu di-download. Gitu, gampang banget nggak sih Kak Rainer? Iya, gampang banget. Jadi kita nggak usah datang capek-capek datang, kita cuma nonton doang, ikutin, enak sih pasti sih. Dapat ilmu lagi. Iya, moga membantu ya Daniel ya. Kak, Iya, ada ada pertanyaan pertanyaan lagi lagi nih, Kak. Saya mau nanya nih, kata Kak Arcelia. Oke, untuk join UiPath Community ini ada wawancaranya nggak ya? Kalau udah daftar, sudah langsung jadi member, Kak? Kak, boleh Oke, bantu jawab nih. Oke, siapa? Kak Rainer mau bantu jawab? Mungkin Kak Monika boleh ya. Oke, aku bantu jawab aja kali ya. Oke, halo juga ya Arcelia. Nah, jadi buat join UiPath Community ini gampang banget. Jadi kalian nanti langsung aja isi link regis. Dan nanti buat jadi itu nggak usah ada wawancara atau apapun lagi, nggak ada portofolio dan lain-lain. Itu kalian langsung jadi member dan bisa ikut kelasnya ya. Jadi gampang banget kok. Semoga menjawab ya Arcelia. Kak, nanya lagi nih Kak, ada dari Kak Gisela. Halo Kak, mau nanya durasinya itu berapa lama ya Kak Monika? Oke, kalau misalnya buat durasi kelas, tadi sebenarnya udah dibilang ya kira-kira 90 menit. Tapi kalau misalnya buat durasi webinar atau kalau misalnya kita ada sharing-sharing, itu tergantung dari pembicaranya juga sih. Mungkin sekitar kayak 2 jaman gitu kali ya Kak. Kayak umumnya webinar aja buat sharing-sharing tentang RPA. Gitu Gisela, semoga menjawab ya. Oh, mungkin maksud Kak Gisela ini durasi trainingnya kali Kak? Kira-kira berapa kalau lama? durasi trainingnya itu kurang lebih bakal 90 menit, itu bakal 1 semester ya. Jadi kurang lebih bakal ada 10 pertemuan, 8 pertemuannya itu bakal materinya juga udah pasti ada prakteknya ya. Jadi praktek cara gunain platform itu, sama 2 pertemuannya lagi itu presentasi. Nah, kenapa aku kasih 2 pertemuan presentasi? Karena presentasi yang pertama itu bakal presentasi sama kita-kita nih, sama core team UiPath, yang pastinya itu ada didukung sama tim training yang kece-kece gitu ya. Sama nanti yang terakhirnya itu bakal dikasih feedback sama UiPath dari Asia Pasifik. Jadi yang terakhirnya itu kalian bakal siapin presentasi pakai bahasa Inggris, guys. Jadi kalian juga lebih pede buat ngomong bahasa Inggris dan di feedbackin sama profesional dari UiPath gitu. Kak, ada... Oke. Oke, semoga menjawab ya Kak Gisela. Nah nih Kak, lanjut lagi nih. Ada pertanyaan lagi, udah mulai banyak nih Kak, udah mulai berani nih pertanyaan nih. Kak dari Kak Christina. Halo Kak, kelasnya dalam seminggu ada berapa ya Kak? Setiap minggu itu satu kelas kan ya Kak Monika ya? Nggak berat-berat bener banget banget ya. Karina. Ya, semoga Iya, jadi menjawab cuma ya. satu pertemuan dalam seminggu dan cuma 90 menit. Dan itu kalian juga bisa nanti kita adain voting kira-kira kalian free-nya di jadwal apa gitu. Kira-kira kalian mau datangnya di kapan. Iya, kita Jadi fleksibel aman banget kok. Iya, betul. Semoga menjawab ya Kak Kristina. Oke deh. Oke, sambil kita nunggu kayaknya ini mulai agak berani, jadi aku extend aja kali ya Kak Rainer ya. Mungkin kita ke 7.40 lagi ya, kira-kira ya. Oke, kita extend 6 menit ya Kak ya. Wah, kan Wah, udah mulai lagi nih. Wah, mulai tanya lagi di Kak Rana nih. Mulai kelasnya kapan ya Kak kira-kira Kak? Oke, aku minta tim training buat bantu jawab lagi ya. Boleh nih Kak Ivan, kira-kira kelasnya bakal dimulai kapan ya? Oh ya, terima kasih Kak Monika. Jadi kelasnya itu startnya dari week 1 bulan November gitu. Dan juga seperti yang tadi sudah dibilang juga kita bakalan voting juga untuk jadwalnya, jadi bisa dipastikan nggak bakalan bentrok sama jadwal kuliah kalian gitu. Gitu sih, terima kasih. Thank you Kak Ivan, asik banget ya berarti mulainya fleksibel dan kira-kira nggak usah nunggu-nunggu lama, November langsung bisa mulai nih Kak Rainer. Asik banget sih pasti ini dapat ilmu banyak. Iya benar banget. Oh ya aku juga mau kasih spoiler dikit nih. Jadi kan minggu-minggu ini nih di hari Rabu sama Jumat kan kita akan adain expo ya seperti yang kita lakukan sekarang. Nah nanti tuh di minggu selanjutnya itu kita akan ngelakuin welcoming party nih. Akan ngadain welcoming party yang bakal diadain sama Kalisa nih, MC yang asik banget nih. Wih.
Boleh disapa-sapa bentar Kak Lisa. Halo semuanya. Halo Kalisa. Halo Lisa. Nanti aku bakal jadi MC di welcoming party nanti. Wih, asik banget ya. Asik banget nih orangnya nih. Bisa aja, kayaknya lebih asik Kak Monica sama Kak Rainer nih kayaknya. Sama-sama asik ya kita ya. Semoga makin seru ya nanti ya welparnya ya gara-gara Kalisa ini ya. Oh jelas dong, makanya nih kalian pada join nanti biar kita main bareng-bareng di welcoming party. Iya benar banget nih, asik banget sih kalau rame sih. Oke, wih keren banget ya Kalisa. Thank you Kalisa udah mau sapa-sapa kita di malam hari Thank ini. you. Oke, itu udah ada spoiler-spoilernya dikit. Kayaknya bukan dikit, kayaknya Kak Rainer ya itu Ya lumayan ini banyak kayaknya ya. udah keluar semua nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, biar makin tertarik ya join di iPad Community Binus ini ya. Yuk, kalau Iya, masih ada mungkin. pertanyaan boleh yuk. Iya nih benar. Kita tunggu di 2 menit lagi kali ya Kak Rainer ya. Tadi kan 7.35 kayaknya ya. Boleh. Tunggu bentar lagi. Oh iya, sambil nunggu-nunggu mungkin aku mau kasih tahu nih kalau misalnya iPad Community ini itu tuh nggak cuma di Indonesia aja guys. Karena ini tuh batch pertama banget ada di Indonesia. Jadi kayak bener-bener pemulanya gitu loh. Nah, jadi iPad Community ini tuh tersebar di dunia juga dan kita ini pusatnya di Asia Pasifik. Jadi nanti ada yang dari negara India, kemudian dari Singapura, Malaysia. Jadi tersebar nggak cuma di Indonesia aja. Jadi peluang kalian buat ketemu orang lain, orang banyak, orang luar negeri juga luas banget gitu. Pastinya kalian bisa kayak temenan sama yang ada di luar negeri kayak gitu. Keren nah sih, mungkin pasti ya. Kak Rainer spoiler lagi nggak nih Kak Rainer biar makin tertarik gitu ya? Aduh, boleh sih. Kalau bentar nih Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Gisela lagi nih. Kak, kalau ada sanksi nggak kalau proyeknya tidak selesai nih? Mungkin tim training boleh menjawab. Oke, boleh Kak Ivan buat bantu jawab. Oh ya, terima kasih nih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk sanksinya itu sendiri sebenarnya tidak ada sih. Jadi kita tidak memaksakan kalian, tetapi alangkah baiknya jika kalian mengerjakan proyek itu gitu. Biar apa? Biar bisa dibilang experience dan ilmu yang kalian dapat itu bisa benar-benar diterapin gitu sih. Gitu sih. Thank you. Semoga terjawab ya Kak Gisela. Oke. Ya. Oh iya, terus aku juga mau nambahin nih. Jadi buat proyeknya ini kita nanti akan buat dalam kelompok sih. Jadi kalau misalnya kalian mau mengerjakan kelompoknya sama teman-teman kalian, bisa langsung aja ajak-ajak teman kalian gitu ya buat ikut bareng. Jadi kalian tuh nanti proyeknya bisa bareng-bareng juga gitu loh. Jadi nggak bakal sendirian, nggak bakal kalian bingung-bingung, karena kita bakal berdiskusi sama kelompok-kelompok yang bakal kalian bentuk nantinya. Bener Jadi banget nggak sih. individu gitu ya Kak Rainer ya, asik-asik. Iya gitu. bener, asik banget. Apalagi kalau ajak teman-teman se-circle kan, yuk join yuk, kita belajar automation, belajar bareng kan asik banget sih. Bener banget, jadi kayak bukan gibah-gibah ya kayak, tapi Iya. kita tuh lebih ngobrol ke hal yang positif. Iya, misalkan nih biasanya malamnya nih main bareng nih mabar CSGO misalnya malam-malamnya nih. Oh, yuk kita ajak yuk mau nggak belajar automation nih. Wah kan ganti asik tuh malam-malam belajar bareng. Boleh tuh. Bener banget nih. Oke deh, kayaknya udah mau 7.40 bahkan nggak kerasa banget. Kayak aku tadi kira mau 7.35, 38 dan ternyata sekarang udah hampir mau 7.40. Gak rasa ya kalau lagi asik ngobrol tuh cepet banget waktu ya. Bener banget nih. Oke deh, semoga buat pertanyaan-pertanyaan dari kalian terjawab ya. Padahal sayang banget sih, sebenarnya kita tuh masih mau bincang-bincang lebih banyak. Kayak mungkin kalian dari banyak pertanyaan, kita sebenarnya masih mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, tapi karena durasi ya guys ya. Iya. Nah, jadi buat kalian ada pertanyaan, nanti bisa langsung aja kontak ke Instagram kita yang bakal aku tunjukin di slide selanjutnya ya. Jadi nanti kalian bisa DM-DM aja. Tenang aja guys, adminnya ramah-ramah, nggak bakal gigit-gigit. Jadi kalian tanya-tanya aja, asik kok. Oke deh, kalau gitu aku langsung aja. Nah, setelah ini, kalian kan udah tahu nih kira-kira benefitnya, kegiatannya. Nah, ini tuh langsung aja daftar lewat link yang udah ada di slide ini nih. Nanti mungkin Kak Rainer bisa bantu drop linknya di chatbox kali ya, biar teman-teman bisa langsung klik kali ya Kak ya. Oke, siap Kak Mon. Aku share di ini ya, di chat ya. Nah, boleh tuh Kak.
Yuk kalau yang berminat langsung gas daftar sih. Iya benar banget. Nanti kalian juga bisa langsung scan QR code nih, misalnya kalian mau ketik gitu ya, atau klik linknya gitu. Kalian langsung aja scan QR code-nya udah aku tampilin di layar gitu. Tunggu apa lagi guys? Udah tahu nih fleksibel tadi waktunya, dapat e-sertifikat. E-sertifikatnya bukan yang kayak nasional atau The Bonangan Binus guys, tapi kalian tuh bakal dapat e-sertifikatnya tuh yang internasional. Bisa Waduh, kalian keren taruh di banget. CV. Ini tuh keren banget guys gitu. Pengalamannya dapet, contoh project buat portofolionya dapet. Wih, apalagi kemarin titipan dari Pak Sugi ya guys ya, itu salah satu profesor juga, salah satu dosen di BINUS kita. Kalau misalnya RPA itu banyak banget dipakai di perusahaan saat ini. Jadi menarik Betul banget banget. sih guys. Apalagi, Yuk ya nggak daftar keren? yuk. Gratis ya kayak, gratis Iya, banget apalagi gitu. gratis, dapat ilmunya, dapat sertifikat. Aduh, enak banget sih. Langsung aja ya, kalian bisa langsung daftar. Mungkin untuk link pendaftaran ini bakal aku buka sampai 7.43 ya. Jadi buat kalian mungkin yang internetnya agak lemot gak bisa akses, mungkin kalian bisa screenshot dulu, karena nanti kalian bisa akses di selanjutnya gitu ya kayak guys. Kalau misalnya kalian internetnya kurang mendukung, itu kalian bisa screenshot juga kok. Oke, kita mungkin tunggu sampai 7.43 kali ya. Asik banget sih guys, tunggu apa lagi, langsung aja klik isi data diri. Data dirinya juga nggak susah-susah kok guys. Cuma nama, NIM, jurusan, lokasi, dan ID lain. Jangan lupa juga di akhir link regisnya itu ada grup lain yang harus kalian join gitu ya guys. Tunggu apa lagi, langsung aja join. Kalau misalkan ada temannya nih yang berminat tapi dia belum join sekarang nih, boleh nih di-share-share nih ke temannya nih. Langsung aja daftar. Iya bener banget guys. Kalian kan misalnya mau bareng nih sama temen-temennya biar sekelompok bareng, bikin project bareng, bisa langsung ajak aja mereka. Mungkin kalau temen yang nggak sempat buat join expo hari ini, bisa juga ajak join expo di hari Jumat ya. Jamnya masih sama, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Oh iya, benar Pastinya banget. sama kita. Ya nggak sih Kak Rainer? Asik banget sih bakal ketemu kita lagi sih. Wih. Ayo guys, langsung aja jangan lupa buat screenshot buat daftar ya. Wih, aku lihat-lihat ini responsnya udah banyak banget loh Kak di link registrnya. Wah, bener. Wah, keren juga nih. Udah pada berminat ya. Iya udah pada banyak banget nih yang udah mulai submit. Jadi jangan ketinggalan guys. Di sini langsung aja klik link yang ada di chat, langsung submit data diri kalian. Wah ini udah banyak banget nih yang Wah, keren banget sih ini teman-teman kita nih pada sampai berminat semua ya. Iya, sampai nambah nih nomornya kayak naik terus nih Kak, kayak grafik Wah, gitu gila. loh. Keren, Keren keren, banget keren. ya. Keren banget sih. Ayo, join, Iya. join, join. Ajak temannya semua. Share ke grup circle kalian, ke grup Ya mabar. benar. Karena kan asik banget ya kalau misalnya sambil buat project gitu kan, automation, sambil main-main sama teman-teman se-circle gitu kan ya guys Iya, ya. lebih asik, lebih ngerjainnya tuh lebih enak gitu loh daripada sama strangers kan, mendingan sama teman-teman Iya circle. benar-benar. Walaupun nanti kalian dapat teman baru, malah kalian bisa tambah teman baru ke kalian buat ngajak ke circle bareng-bareng gitu Iya, ya, benar sambil banget. ngobrol. Iya, Siapa tahu ngobrol-ngobrol ketemu bentuk teman mabar automation. lagi gitu kan. Iya. Wih, ini sih udah nambah terus sih Kak. Wah, Wah, keren banget keren nih. banget sih ini. Mungkin sambil nunggu, wih kayak tangguh nih Kak, udah 7.44, kita tunggu 7.45 kali ya. Mungkin ada yang belum sempat screenshot, kita tunggu bentar lagi deh Kak. Jangan khawatir kok, formnya terbuka terus kok ya. Jangan khawatir. Iya, benar. Kalau Kita kalau terbuka sampai party ya guys, jadi kalau tenang misalkan aja. nanti terlambat, boleh kok kontak ke IG-nya juga boleh, nanti kita kirim ulang di IG boleh. Iya benar, kalau misalnya kalian ketinggalan, kalian bisa langsung aja cek IG yang ada di slide selanjutnya, itu udah ada kok sebenarnya di bio Instagram kita juga. Iya, boleh. Jadi bisa langsung klik aja. Oke. Aku lihat lagi nih link regisnya, wah makin naik nih Kak. Bener-bener ya, Waduh, kayaknya gila. tertarik banget binusian ya. Tertarik banget sih pasti sih. Emang enak sih dapat e-certificate gratis lagi, dapat ilmu. Oh, siapa yang nggak mau sih? Iya bener banget. E-sertifikatnya bukan abal-abal lagi ya Kak ya. Iya, benar. Internasional. Internasional. Ada cap UI Keren pad-nya banget. loh. Keren banget sih.
Ayo guys, jadi di sini aku langsung hitung aja kali ya. Mungkin 5 detik aku hitung buat kalian screenshot ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh, kalau gitu kita langsung lanjut lagi aja ya. Yuk, boleh Kak. Nah, jadi dari tadi ini aku udah kayak sebut-sebut terus ya Instagram, IG UiPath. Nah, ini kalian langsung aja bisa follow Instagramnya di @uipathbinus atau mungkin Karainer nanti langsung kirim link URL-nya aja kali ya biar teman-teman langsung klik gitu. Mau search mungkin Kak, bantu kirimin deh. Nah, buat kalian yang belum follow, boleh Kak. Buat kalian yang belum follow nih, langsung aja klik tombol follow di akun @uipath-nya, ambil nih HP kalian, gadget kalian gitu ya, langsung follow aja, atau kalian mau buka di laptop juga boleh ya. Langsung follow dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya, karena pastinya tuh banyak banget info baru gitu ya, dan menarik-menarik di IG kita. Benar banget. Ya, jadi jangan lupa follow ya. Iya bener banget ya Kak Rainer. Di sini juga ada video-video menarik tentang UiPath juga dan tentang automation. Jadi kalian bisa sambil kayak kepoin aja, searching gitu. Ya nggak sih Kak Rainer? Betul banget Kak Mon. Yuk boleh di follow. Oke, mungkin aku kasih waktu sampai 7:47 kali ya kayak buat teman-teman buat searching, buat follow gitu kali ya. Boleh Kak. Ini asik-asik banget sih guys. Jadi buat kalian yang kayak mau ngajak teman-teman mungkin nanti bisa langsung ajak aja buat kepoin. Dan buat kalian yang tadi masih ada pertanyaan dan belum sempat buat nanya bisa langsung DM aja ke Instagram ini ya guys. Tenang aja, adminnya ramah-ramah, nggak bakal gigit-gigit, tenang-tenang. Oke deh Kak, mungkin udah 7:47 nih Kak. Mungkin sekarang kita bakal dokumentasi dulu kali ya Kak ya. Boleh nih, boleh banget. Yuk, kita on cam yuk. Mau difoto. Oke deh, buat yang belum on cam langsung aja on cam ya. Siap-siap langsung buat foto bersama. Dan buat kalian yang mungkin masih mau rapin rambut, nyari-nyari angle, boleh banget nih langsung dipercepat ya guys. Oke, buat sesi dokumentasi nanti aku bakal oper ke Kak Rainer. Jadi mungkin mohon bantuannya Kak Rainer ya buat abadikan momen hari ini. Oke, Kak Mon. Oh iya, buat kalian yang tadi belum follow, kalian juga bisa lihat di chat ya. Dan kalian juga jangan langsung live abis dokumentasi karena akan ada exit ticket nih yang dipakai buat absensi kalian. Oke, yuk yang belum on cam langsung on cam ya. Kita tunggu sampai 7:49. Wih, udah rame nih yang on cam, yuk. Pada on cam. Wih, udah pada rapihin rambut gitu ya. Oh, udah mulai rame nih. Iya nih, asik banget nih. Kan asik ya, kita kan kalau misalnya online walaupun nggak ketemu langsung, at least kita bisa tahu nih, wah wajah-wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih teman-teman semua, ya nggak sih? Iya, betul banget Kak Mon. Oke deh, kita tunggu bentar lagi nih guys. Yang mau rapin rambut, nyari sisir, wah nggak apa-apa, masih kita tungguin ya sampai 7:49. Oke, ayo guys. Jadi yang belum on cam langsung aja on cam ya. Kayak mau pakai virtual background juga bebas-bebas. Kalian search aja di Miss Teams, banyak banget virtual background yang kece-kece juga. Oke, ternyata udah 7:49 nih Kak. Mungkin boleh langsung di screenshot aja. Mungkin Kak boleh di off-in dulu share screen-nya, mungkin biar terlihat semua. Oh, oke, boleh. Oke, udah aku off ya Kak. Thank you. Oke, sebentar aku cek. Wah, ada banyak nih ya, cukup banyak ya. Oke, 1, 2, 3 aja senyum. 1, 2, 3. Oke, sip. Udah Kak. Wah, ada yang nambah lagi nih, boleh nih. Kita screenshot lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, mantap. Oke, thank you Kak Rainer buat udah dokumentasi dan abadikan momen hari ini. Oke, aku langsung share screen ulang lagi kali ya. Karena kalian bakal ada exit ticket yang diperlukan buat absensi hari ini ya guys. Jadi tunggu sebentar. Ya buat kalian, aku mau ingetin lagi nih buat kalian yang mungkin masih penasaran atau mau nanya-nanya, feel free buat kontak IG kita ya guys.
Dan jangan lupa buat ajak teman kalian buat ikut expo juga yang mungkin nanti linknya bakal Kak Rainer taruh aja kali ya biar teman-teman gampang buat forward ke teman-teman lainnya. Udah Oke aku deh. share ya exit tiketnya ya Kak Mon di chat. Iya, thank you Kak Rainer. Nah, jadi udah ada tuh tadi buat RSVP di Expo kedua. Jadi jangan lupa buat ajak teman-teman kalian yang kelewatan mungkin bisa langsung aja cek di RSVP kedua atau Expo kedua kita ya. Nah, ini dia udah aku tampilin exit tiketnya. Jadi bagi kalian bisa langsung klik aja link yang udah ditaruh sama Kak Rainer mungkin ya di chat. Sama kalian bisa langsung scan barcode-nya. Oke. Nah, oke teman-teman, mungkin sekarang kita udah berada di penghujung acara nih. Aku ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada kalian karena udah berpartisipasi dalam expo kali ini. Kalian juga udah asik-asik banget, udah kayak aktif-aktif buat nanya. Nah, bagi kalian yang belum isi exit tiketnya, jangan sampai kelupaan karena kita tunggu mungkin sampai pukul 8 malam ini. Jadi jangan lupa juga buat isi ya guys, karena buat absensi kehadiran kalian. Nah, bagi kalian yang pengen ajak teman-teman kalian, jangan lupa juga buat forward aja langsung RSVP yang mungkin Kak Rainer nanti bantu kirimin di chat aja. Oke Kak Mon. Gitu. Aku share ya. Ini link RSVP untuk expo kedua ya kawan-kawan tanggal 22. Iya, jangan lupa ya di jam yang sama, 19.00. Oke deh, thank you Kak Rainer. Nah, kalau gitu aku mau nikah. Aku Rainer. Kita pamit undur diri ya. Nah, kamu pamit undur diri ya. Sampai jumpa dan sehat selalu ya guys. Terima kasih Dadah. teman-teman. Sampai acara selanjutnya. Terima kasih. Udah boleh live ya. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama.